Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ustazah. Hari ini kita akan mulai pembelajaran tematik dengan fokus pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, di sini ustazah akan menjelaskan apa itu ide pokok dalam suatu paragraf agar antum semua dapat menemukan pokok pikiran dalam teks tertulis dan lisan. Nah, anak ustazah masih ingat nggak apa itu pokok pikiran? Sebelumnya ustazah pernah menjelaskan bahwa pokok pikiran itu sama dengan gagasan pokok. Nah, jadi nama lain dari pokok pikiran itu adalah gagasan pokok. Di kelas 4 sudah pernah kita pelajari. Gagasan pokok juga bisa disebut dengan ide pokok. Jadi, pokok pikiran, gagasan pokok, dan ide pokok itu memiliki makna yang sama. Hanya penyebutannya saja yang berbeda, tetapi memiliki arti yang sama. Mari kita bahas apa itu ide pokok. Nah, ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Mari kita bahas kata per katanya. Nah, yang pertama itu gagasan. Gagasan sama dengan ide, sama juga dengan pikiran. Kemudian dasar itu sama dengan awal, sama dengan pertama, atau yang pertama dimulai. Jadi ide pokok adalah gagasan atau ide atau pikiran yang menjadi dasar atau awal atau pertama untuk kita membuat suatu paragraf. Jadi, untuk membuat suatu paragraf, kalian harus membuat ide pokoknya dulu. Nanti setelah kalian menemukan ide pokok suatu paragraf atau kalian buat ide pokok suatu paragraf, baru dari sana, dari ide pokok yang kamu temukan tadi, itu bisa kamu kembangkan menjadi sebuah paragraf. Oke, sekarang marilah kita simak langkah-langkah pembuatan suatu paragraf. Yang pertama, kamu harus menemukan ide pokok dulu. Kemudian dari ide pokok tersebut, jadilah kalimat utama. Dan kalimat utama itu kemudian kalian kembangkan sehingga membentuk suatu paragraf. Nah, ustazah ulangi ya. Yang pertama, kita harus menentukan ide pokok. Nah, ide pokok tadi menjadi sebuah kalimat utama. Nah, dari kalimat utama itu kita kembangkan sehingga menjadi kalimat pengembang. Kalimat pengembang itu bisa terdiri dari satu kalimat, dua kalimat, tiga kalimat, atau lebih. Nah, gabungan dari kalimat utama dan kalimat pengembang jadilah sebuah paragraf. Berikut contohnya. Pertama, kita tentukan ide pokok. Ide pokoknya yaitu kesamaan organ gerak hewan dan manusia. Kemudian dari ide pokok tersebut kita sajikan dalam bentuk kalimat utama. Nah, kalimat utama dari ide pokok tersebut adalah organ gerak hewan dan manusia memiliki kesamaan. Selanjutnya, kalimat utama tadi kita kembangkan dengan beberapa kalimat pengembang. Nah, kalimat pengembang ini sama juga dengan kalimat penjelas. Jadi, kalimat utama tadi kita kembangkan menjadi kalimat pengembang. Contoh kalimat pengembangnya adalah alat gerak yang digunakan manusia dan hewan, yaitu alat gerak aktif dan pasif. Kedua alat tersebut bekerja sama untuk melakukan pergerakan. Mudah kan anak-anak ustazah untuk membuat satu paragraf? Kita baca lagi ya paragrafnya dari awal. Organ gerak hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat gerak yang digunakan manusia dan hewan yaitu alat gerak aktif dan pasif. Kedua alat tersebut bekerja sama untuk melakukan pergerakan. Nah, anak-anak ustazah, kalimat utama itu tidak selalu terletak di awal paragraf. Kalimat utama juga bisa terletak di akhir suatu paragraf. Yuk anak-anak ustazah, kita bahas jenis kalimat utama. Kalimat utama bisa terletak di akhir paragraf dan bisa juga terletak di awal paragraf. Nah, kalimat utama yang terletak di awal paragraf itu dinamakan dengan kalimat deduktif atau paragraf deduktif. Paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal. Kemudian
kalimat utama yang terletak di akhir paragraf itu dinamakan kalimat induktif. Jadi, kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Sedangkan kalimat utama yang berada di awal paragraf dan dipertegas lagi di akhir paragraf itu dinamakan paragraf campuran. Kalimatnya yang utama berada di awal dan dipertegas di akhir paragraf. Jadi, jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya itu ada 3 ya anak-anak ustazah. Yang pertama itu paragraf deduktif, kalimat utama berada di awal paragraf. Kedua, paragraf induktif dengan kalimat utama berada di akhir paragraf. Yang ketiga, paragraf campuran yang kalimat utama berada di awal tetapi dipertegas lagi di akhir paragraf. Nah, anak-anak ustazah, kalau tadi kita mencari ide pokok untuk membuat satu paragraf, sekarang bagaimana kalau kita mencari ide pokok jika paragrafnya sudah ada? Langkah-langkah menemukan ide pokok jika paragrafnya sudah ada, yaitu kita baca dulu dan pahami dulu paragraf yang diberikan. Setelah kita memahaminya, kita cari berada di manakah kalimat utama dari paragraf tersebut. Bisa tadi kalimat utama berada di awal paragraf, akhir paragraf, ataupun awal dan akhir paragraf. Setelah ketemu kalimat utama tadi, nah kalian baru bisa menemukan ide pokok dari paragraf tersebut. Jadi, untuk menemukan ide pokok dari sebuah paragraf, kalian harus tahu dulu di mana letak kalimat utamanya. Nah, kalau anak-anak ustazah masih merasa bingung untuk menemukan kalimat utama pada sebuah paragraf, anak-anak ustazah bisa menemukan kalimat utama dalam sebuah paragraf dengan cara memahami isi teks pada paragraf tersebut. Nah, anak-anak ustazah harus tahu tuh isi bacaan dari teks paragraf tersebut. Nah, setelah itu anak-anak ringkasan dari isi bacaan tersebut itu berada di paragraf berapa. Ringkasan yang Ananda temukan tadilah yang merupakan kalimat utama pada paragraf tersebut. Mari kita mencoba mencari ide pokok dalam suatu bacaan atau paragraf. Sini diketahui, tulang hanya akan diam dan tidak membentuk suatu pergerakan walaupun tulang adalah alat gerak. Namun, keberadaannya tidak dapat lepas dari otot. Tulang disebut alat gerak pasif karena tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Nah, dari paragraf ini bisa kita temukan bahwa kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Maka dari itu, paragraf ini disebut dengan paragraf induktif karena kalimat utamanya terletak di bagian akhir suatu paragraf. Nah, dari kalimat utama yang sudah ditemukan tadi, kita bisa mengetahui ide pokok dari paragraf yang disajikan. Nah, ide pokok yang dapat kita ambil dari kalimat utama yang sudah kita peroleh adalah tulang merupakan alat gerak pasif. Baiklah anak-anak ustazah, itulah cara kita menemukan ide pokok dalam suatu bacaan atau suatu paragraf. Yang pertama, kita harus mencari kalimat utama yang terdapat dalam paragraf tersebut. Kemudian tarik ide pokok dari paragraf yang disajikan. Baiklah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang Ustazah akan memberi latihan kepada anak-anak sekalian bagaimana cara membuat suatu paragraf berdasarkan kalimat utama dan ide pokok yang sudah diketahui. Nah, sekarang coba anak-anak sekalian buka buku halaman 28, kemudian kerjakan Ayo aplikasi. Di sana anak-anak diminta untuk mengarang membuat suatu paragraf berdasarkan ide pokok yang sudah ada. Selamat mengerjakan anak-anak ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!